Selamat pagi, kami dari kelompok 3 menunjukkan hasil video pelajaran kami mengenai klasifikasi dan kodifikasi penyakit yang tindakan pada kehamilan dan persalinan pada kategori O30 sampai dengan O49 dan O94 sampai dengan O99. Pengertian polyhydramnion. Polyhydramnion adalah sebuah kondisi di mana ibu hamil mengalami penumpukan cairan ketuban. Pada umumnya, hal ini tidak menyebabkan gangguan atau hanya menyebabkan gangguan ringan pada ibu, namun polyhydramnion dapat menyebabkan gejala serius seperti kesulitan bernapas dan kelahiran prematur. Gejala polyhydramnion. Ketika wanita hamil mengalami polyhydramnion, mereka bisa merasakan beberapa keluhan dalam tubuhnya. Gejala yang muncul terjadi karena tekanan pada rahim dan organ-organ di sekitarnya. Adapun gejala yang dipatut diwaspadai seperti kesulitan bernapas, bengkok pada kaki dan perut, kontraksi rahim, kelainan posisi janin dalam rahim seperti sungsang. Tindakan polyhydramnion. Seksio sesare adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu atau laparotomi dan rahim atau histerotomi untuk mengeluarkan bayi. Operasi sesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. Persalinan yang lebih dini dapat dilakukan dengan metode induksi atau operasi sesar. Prosedur ini juga dianjurkan jika penderita polyhydramnion sudah mengalami kontraksi sebelum minggu ke-37, kehamilan atau pecah ketuban lebih awal. Pengobatan polyhydramnion. Berikut ini sejumlah jenis perawatan yang bisa dilakukan pada ibu hamil dengan polyhydramnion. 1. Amnioreduction, amniocentesis. Dokter dapat melakukan metode amnioreduction untuk mengeluarkan kelebihan cairan ketuban. Prosedur ini juga disebut dengan amnioreduction. Ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum panjang dan tipis melalui dinding perut sampai ke rahim, lalu menyedot kelebihan cairan ketuban. Yang kedua, obat indometasin. Penggunaan obat indometasin membantu mengurangi produksi urin janin dan volume cairan ketuban. Indometasin tidak dianjurkan setelah usia kehamilan 31 minggu. Obat ini mungkin bisa memicu masalah jantung pada janin. Maka dari itu, dokter kandungan akan terus memantau kondisi jantung janin dengan ekokardiogram janin dan USG. Indometasin juga bisa menyebabkan efek samping pada ibu hamil termasuk mual muntah, refleks, asam lambung, dan radang lambung. Cara kodifikasi ICD-10 volume 3 dan 1. Pertama, buka ICD-10 volume 3, kemudian tentukan letem pada penyakit polyhydramnion. Lalu mencari abjad P pada buku ICD-10 volume 3, yaitu polyhydramnion, maka ditemukan kodenya yaitu 040. Setelah mendapatkan kode penyakit, maka pastikan lagi di buku ICD-10 volume 1 pada bab 15 blok 030 sampai 048, subbloknya 040 dan kodenya 040, maka dapat dipastikan bahwa kode 040 adalah benar kode dari diagnosa polyhydramnion. Validasi diagnosis. Pasien datang dengan kondisi hamil mengalami keluhan, kesulitan bernafas, bengkok pada kaki dan perut, kontraksi rahim, kelamin, posisi janin dalam rahim seperti sungsang, dan keadaan tekanan pada rahim dan organ-organ sekitar. Berdasarkan hasil anamnesa yang dokter berikan kepada pasien, maka dokter mendiagnosa polyhydramnion. Pengkodingan penyakit tersebut dapat diperoleh oleh ICD-10 volume 3 dan 1 pada kode O40. Validasi tindakan. Pasien yang mengidap polyhydramnion saat mengkhawatirkan pada janin yang dikandungnya diperlukan tindakan pemeriksaan yang lebih lanjut pada kondisi dan pengembangan janin yang sedang dikandung pasien, karena dapat mengakibatkan kesulitan bernafas akibat penumpukan cairan ketuban dan janin lahir prematur. Tindakan yang diperlukan adalah sesar section fundal. Validasi pengobatan. Dokter dapat melakukan metode amnioreduction untuk mengeluarkan kelebihan cairan ketuban.
Prosedur yang dapat disebut amnioduction ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum panjang dan tipis melalui dinding perut sampai ke rahim, lalu menyedot kelebihan cairan ketuban. Penggunaan obat indometasin membantu mengurangi produksi urin, janin, dan volume cairan ketuban. Indometasin tidak dianjurkan setelah usia kehamilan 31 minggu. Obat ini mungkin bisa memicu masalah jantung pada janin. Anemia complicated pregnancy birth and the vivarium di O99.0. Anemia yaitu mempersulit persalinan kehamilan pada masa nifas. Nah, anemia sendiri adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Tanda dan gejalanya yaitu lemah, letih, kulit tampak pucat, jantung berdebar, sesak napas, sulit berkonsentrasi, kaki dan tangan terasa dingin, dan juga pusing. Tindakan dari penyakit tersebut yaitu other manually assisted delivery atau persalinan normal. Pengobatannya ialah pemberian tablet darah pada ibu hamil. Tablet tambah darah diberikan 1 tablet setiap hari minimal 90 tablet. Dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas. Bila anemia disebabkan oleh defisiensi besi, maka konsumsi TTD secara teratur akan meningkatkan kadar Hb dalam sebulan setelah konsumsi TTD. Selanjutnya adalah tata cara kodifikasi diagnosa pada buku ICD-10 volume 3 dan ICD-10 volume 1. Pertama, tentukan letem yaitu puerperal atau puerperium, lalu buka pada buku ICD-10 volume 3 dengan alfabetik P yang diikuti dengan modifier anemia, sehingga ditemukan kode diagnosa O99.0. Untuk memastikan kode diagnosa tersebut, maka dilakukan cross-check pada buku ICD-10 volume 1 di bab 15 dengan blok kategori O94 sampai O99. Berikutnya adalah tata cara kodifikasi tindakan pada buku ICD-9-CM. Pertama, tentukan letem yaitu delivery. Yang kedua, buka pada buku ICD-9-CM di bagian index to procedure dengan alfabetik D diikuti dengan modifier assistant spontaneous sehingga ditemukan kode 73.59. Untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka dilakukan cross-check pada buku ICD-9-CM di bagian tabulan tulis. Maka dapat dipastikan bahwa kode tindakan order manually assistant delivery adalah 73.59. Diagnosis anamnesis pasien. Pasien datang dengan keluhan letih, lelah, kulit tampak pucat, jantung berdebar, sesak napas, sulit berkonsentrasi, pusing dan kaki terasa dingin. Validasi pengobatan diberikan obat tablet tambah darah pada ibu hamil. Tablet tambah darah diberikan 1 tablet setiap hari minimal 90 tablet. Validasi coding berdasarkan anamnesa yang telah dilakukan dan pemeriksaan penunjang ada manually assisted delivery ditemukan pasien mengalami anemia complication pregnancy, childbirth, and the peritoneum.